baterai itu meledak. Oke, kita lanjut. Apakah cukup sampai di sana? Tidak. Wa yaqinan. Kemudian hatinya Nabi juga ya dipenuhi oleh keyakinan. Ya, makanya apapun yang menjadi pertanyaan semuanya disandarkan kepada Nabi. Kenapa? Karena memang Nabi sudah hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman, membawa keselamatan. Ya. Ini luar biasa. Ya. Maka siapa yang ikut kepada ajarannya Nabi, maka semuanya kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Summa atbaqahu, kemudian setelah dibuka barulah malaikat Jibril atbaqahu, menutupnya. Ditutup setelah itu. Ya, dikembalikan seperti semula. Apakah cukup sampai di sana? Ternyata belum. Summa khatama baina katifih, kemudian distempel. Tahu namanya distempel? Ditanda. Makanya kalau misalnya adik-adik pakai surat, kalau belum ada stempelnya tidak resmi. Ya. Maka Nabi juga begitu. Udah ada khatimnya. Ya, khatim itu tanda, stempel kalau bahasa kita. Di mana katifai? Katifai di pundaknya. Makanya kalau adik-adik buka dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, ada penjelasannya di sana. Ya, tentang kepribadian Nabi. Makanya kalau Anda mau tahu bagaimana kesehariannya Nabi, maka buka kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Alhamdulillah kita sudah khatamkan dulu. Ya, dari makannya, dari jalannya, dari cara melihatnya, dari duduknya, ya, dari bersahabatnya, dari cara senyumnya, ya, indahnya akhlaknya Nabi luar biasa. Siapa yang tidak tertarik kalau membaca itu? Kita akan terbawa dengan keindahannya Nabi. Ya, ndin marai tentang ngawam, berulang Jawa keluar, tutup pendek. Ya, nah meledak. Allah, luar biasa. Ya, makanya silahkan adik-adik buka itu Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, lihat kepribadian Nabi. Apakah jalannya sama dengan kita? Tidak. Ya, Nabi itu cepat jalannya, cuman berbeda caranya. Kayak orang yang turun dari gunung. Kemudian menggurut marasi tentang puludukan. Ini woi sembahyang Allah. Umri terlampak Nabi Allah karim. Indah. Yang melihat cara jalannya Nabi pasti tertarik dengan cara jalannya. Karena ada yang membuat kita tertarik kan. Kenapa tertarik dengan ini? Solantang lampak demen keserius. Ya, iya kan? Itu bisa jadi. Ya, dengan sebab jalan ada orang tertarik. Lalu bagaimana dengan keindahan Nabi ketika berjalan? Ada yang tertarik dengan gaya bicaranya. Kalau dia berbicara itu bucung misalnya. Kedemak serius. Apa sih demana lu serius? Saya ngasak bocung entan muni. Nah, bisa jadi gitu. Cara Nabi ketika itu. Siapapun yang melihat Nabi dalam berbicara, maka semuanya akan menjadi tertarik. Ya, ketika duduk, siapapun yang duduk dengan Nabi, bagaimanapun tingginya, pundaknya Nabi tetap lebih tinggi kelihatannya. Sekalipun Nabi lebih rendah, lebih dendek. Lagu lamun tokol darak bau kalahan toak Nabi pundaknya. Siapapun berembi-rembi kebelik tetap atasan doa pundaknya. Ya, udah nek nani aku di mau Nabi. Paham toh? Itulah Nabi. Cara makannya Nabi, ya, dengan cara pelan, tapi tidak sepelan itu. Ya, ngunyahnya tidak seperti kita. Munite demak menun taniman. Bak. Ya, tamak jokti menuntah terus. Ada sandek kemelat. Mun sakunya balik balar nih langsung. Alhamdulillah. Ya, maka itu harus kita ikuti adik-adik. Insyaallah luar biasa. Bagaimana cara tidurnya Nabi? Ya,
bagaimana cara Nabi duduk dan seterusnya. Ya, minumnya Nabi dengan cara diteguk sedikit. Ya. Mun itu cantik. Leman awal, leman le gelas nu. Geg. Paling parah lagi diangkat. Semeter leman bewi. Ya, bukan hanya itu, ditiup lagi. Kok. Nabi insyaallah luar biasa. Diteguk sekali. Dah, lagi itu. Ya, menit tidak sabar ya kan nih. Apalagi mayan. Masa tak boba misalnya. Ya. Tidak kunyah. Apalagi kalau puasa. Ya, kalau puasa itu sampai takut untuk dihabisin ya. Kangkung la ilaha illallah. Sogol le bosan. Kajele kentau. Si lapah. Ya, karena tadi ya. Dengan dia tak bewet ni jali poset lagi so. Arak sama nu. 10 laran lapah. Tinggal ne tian dimin kan. Lemah. Maghrib. Benar. Makanya kalau adik-adik ikut Ramadan berburu harus sholat dulu. Karena udah ada kejadian ya besok lalu yang kan saya sujud yang kan saya ruku bewet subuh kalau sini sih ya la ilaha illallah kan saya menolak itu semua serius. Kemudian ketika tarawih di masjid ya tidak paling ngonen sujud ya. Dengan 2 rakaat mau ibu dengar kiri kanan. Ya kalau saya ingat itu saya ketawa. Dan hebatnya untuk menghindari rasa malunya payun blosor tidak Allah kan. Ya setelah itu apa yang terjadi adik-adik kan udah dapat 1 rakaat sedihan tinduk terusan naiklah orang semuanya di rakaat pertama ada yang tangan tuh sejadah mulai ada Masya Allah. Nah kita lanjut. Ya, ada apanya khatimin nubuwah? Ada stempel kenabian ya di punggungnya. Nanti apa bunyi stempelnya nanti ada dibuka dalam kitab Asy-Syama'il ya. Nah, setelah itu barulah karena ini kita akan melakukan perjalanan. Ya. Dalam melakukan perjalanan tidak mungkin jalan kaki. Beda lelah. Harus pakai kendaraan. Maka Allah ketika itu menampilkan kendaraan yang disebut dengan buraq. Ata bil buraq. Ya. Setelah Nabi dibangunkan, kenapa Nabi kok diberikan sufres itu kok lagi baru-baru tidur dan seterusnya kok langsung dibangunkan? Kembali nyangkan meleng bayi bun tebing sufres gitu. Logikanya begini. Anda kalau memberikan surprise atau hadiah, mana lebih seru? Temennya baru bangun atau sudah bangun? Baru bangun. Anda bawa kue. Biasanya kan? Temennya lagi tidur. Nah, ibu biasa jauh kue atau apalah untuk memberikan surprise. Ya. Kemudian baru dodon, baru-baru arak kue le julun. Happy birthday to you dan seterusnya. Ya. Kejutannya lebih wow ketimbang ketika bangun. Maka begitu juga. Babai nama ketika lagi tidur, Nabi dibangunkan oleh malaikat. Siapa yang penting dibangunkan? Temannya atau yang punya hadiah? Yang punya hadiah. Iya dong. Masa nujulai? Enggak. Intinya kan ini. Ya, Nabi dibangunkan. Yang 2 itu masih asik untuk tidur. Padahal Nabi sudah dibersihkan. Dan tolin Nabi. Padahal deket entar. Ada yang seperti itu. Kecen telu tedam, hak tengah wah ngasih. Lagunya selondang tidak. Ya, ada yang seperti itu. Teman
Syok lema. Nah, kemudian setelah itu, setelah dibersihkan hatinya, dikembalikan seperti semula, maka saatnya untuk melakukan perjalanan. Ya, setelah melakukan perjalanan, siap-siap atabil buraq. Ya, malaikat Allah mendatangkan kendaraan yang disebut dengan buraq. Bagaimana model buraq ini? Musrajan, muljaman. Ya, yang sudah pakai pelana. Tahu namanya pelana? Yang sudah dihias. Maksudnya ada hehehnya, apa hehe? Ada talinya, ada sama jaran kan? Arak heheh gitu. Apa namanya itu? Delma. Pokoknya arak jari anu dengan talinya. Ada becak. Apa itu buraq? Nah, adik-adik jangan menganggap berarti buraq itu seperti pesawat. Enggak. Buraq itu adalah dabbatun abyadu tawil, yaitu hewan yang berwarna putih selapuan. Semuanya berwarna putih. Ya. Kemudian tawil, panjang. Tapi panjangnya itu fokol hemar, tidak melebihi hemar. Udah lihat hemar? Ingat kiri kanan nanti ya. Jadi buraq itu adalah hewan. Ya kadun ya lampak Nabi ya akan berjumpa ya untuk melakukan rihlah. Ya, rihlatul ardiyah dan rihlatus samawiyah. Bagaimana warna buraqnya? Panjang atau enggak? Ya, panjang, tapi tidak melebihi. Wadunal bigol, tidak lebih pendek dari bigol. Sedang-sedang. Enggak terlalu pendek, enggak juga terlalu panjang. Mara model motor udah lihat bigol. Mirip-mirip marak jaran lagu dia. Mirip dia hemar, dia begol. Nah, berarti buraq. Bayangan masa mikir. Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik dengan buraq ini? Wa yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi muttarabal udhnai. Kemudian ketika Nabi ingin menaikkan kakinya ya di dekat tempat naiknya itu, tiba-tiba buraq ini ya buraq ini dulu sebelumnya muttarabal udhnain. Buraq ini yang selalu bergerak-gerak telinganya. Ya model buraq nih yang doang kentok. Nah, keluar main? Ada. Pergi keluar main itu. Nah, ya itu namanya buraq. Jadi buraq itu ciri-cirinya sering gerak-gerak telinganya. Kalau misalnya buraq ini idza ata ala jabalin irtafa'at rijlah. Apabila buraq ini mendatangi gunung, misalnya dia datang ke gunung, maka nanti irtafa'at rijlah. Kakinya itu, kaki yang dua itu nanti akan memanjang. Ya, lamun naik gunung. Ya. Kemudian wa idza habita, apabila akan turun irtafa'at yadahu irtafa'at yadah. Maka nanti kedua tangannya yang akan memanjang. Ya, lamun entun. Lamun taek kaki. Berarti hari manaen? Wara. Berembe model lema mesari oleh surga. Burun buraq. Nah, di mana buraq ini? Tadi yada'u hafirahu indahu muntaha tarfihi. Jadi kalau dia meletakkan kakinya, buraq itu adik-adik, ya, maka satu kali perjalanan itu sejauh mata memandang. Sekali ngelengkak aran buraq. Ya, misalnya tahu nanya lampak. Mbengkah sampai mana mata ini memandang, maka di saat itulah kakinya yang satu itu berpijak. Ya, sekali. Ya, lamun pesawat kan beda. Ini buraq ini luar biasa. Ya, seperti kilat. Sat.
tiba-tiba langsung datang. Ya, sejauh mata memandang. Paham? Mau jadi buruk? Iya. Bagaimana cara jalannya buruk? Ya, sejauh mata memandang. Ketika buruk akan meletakkan kakinya di tempat yang satu, maka kakinya sampai. Ini kajian luar biasa. Nah, itu cara buruk berjalan. Kemudian, lahu janahani fi fakhidai. Buruk itu juga, adik-adik, dia memiliki dua sayap. Di mana sayapnya? Di punggungnya. Lek fakhidun itu arti paha. Lek muri tahu. Ya. Di dua pahanya, ia tahu sayap. Kan marak jaran kan, wah mesti film-film api. Ada terusan yang bersayap itu. Nah, lagu ndek menuruan buruk. Tapi dia ambil kisahnya seperti itulah. Dia terinspirasi dengan itu. Ya. Makanya sebenarnya film-film itu semuanya ada. Itu semuanya berkisar yang berkaitan yang ada di dalam agama. Dalam Islam semua. Kisahnya itu ada semuanya di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, tapi tidak mempopulerkan itu, yang populerkan dengan imajinasi sendiri. Padahal itu semuanya sudah ada kisah. Karena Al-Qur'an itu menjelaskan kisah semuanya ada di sana. Ya, yang belum terjadi dan yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi sudah tergambar di dalam Al-Qur'an. Tidak ada bacaan yang seperti itu. Yang akan terjadi hari ini sudah tergambar dalam Al-Qur'an. Bahkan yang akan terjadi ke depan belum terjadi sudah tergambar dalam Al-Qur'an. Hari kiamat itu belum terjadi, tapi sudah tergambar dalam Al-Qur'an. Ya, indahnya Al-Qur'an. Tidak ada bacaan seperti itu, adik-adik. Ayo cari bacaan manusia yang mampu menjelaskan apa yang akan terjadi ke depan. Pasti tidak akan pernah sama, tidak akan pernah terjadi. Ada yang pernah menulis buku namanya Kiamat akan terjadi tahun 2020. Dibuatkan filmnya dan seterusnya. Tapi kan 2020 lewat. Tidak terjadi apa-apa masih sampai sekarang. Oh berarti salah Wino 2024. Awan hante. Hante. Garis tahun. Ya, tapi tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Mau masih ngaji aja, meneh aja keluar selapa. Masya Allah. Yakin dia kiamat. Wah. Ya, karena kalau ada yang masih mengingat Allah seperti ini, nah tidak akan terjadi kiamat. Paham tuh? Alhamdulillah. Nah ini namanya buruk. Nah ketika Nabi ingin menaikinya, yang namanya buruk ini, yahfazu bihi ma rijlaih fastashaba alaih, maka buruk ini langsung jongkrak jangkrik. Tahu nama jongkrak jangkrik? Melitik gerak-gerak. Dinto momot. Membasen itu yang melicu. Ya. Dalam sejarah dikatakan seperti ikan yang masuk ke dalam jaring. Ya. Kemudian dia gerak-gerak. Nah, melitik kan empat. Nah, iya hantan buruk ini. Kenapa dia seperti itu? Karena buruk itu saking senangnya, saking gembiranya, sehingga Nabi ketika naik tidak bisa naik. Dintu momot. Ya, gerak-gerak saja, gembiranya luar biasa. Ya. Kemudian setelah itu juga adik-adik, ya, buruk ini ya sebenarnya ingin menampakkan kekuatannya sehingga dia seperti yang itu. Dia gerak-gerak dan seterusnya. Dia ingin memberitahukan kepada Nabi, nih loh kendaraanmu wahai Nabi, segar, kuat dan seterusnya. Ia sebenarnya yakni buruk. Ya, ingin menampakkan kepada Nabi, ingin memperlihatkan kepada Nabi bahwa dia ini adalah kendaraan terhebat. Karena adik-adik, buruk ini dulu berada di dalam surga. Banyak temannya buruk ini. Tapi di antara teman-temannya yang buruk ini mesaan galau di dalam surga. Kalau buruk-buruk yang lain itu gembiranya luar biasa. Ya, makan dan seterusnya. Kalau yang ini tidak mau dia. Ya, tidak mau. Galau saja kerjaannya. Kenapa dia galau? Karena ternyata dia pernah diceritakan nanti ada nabi yang begitu mulia.
ya, dan Nabi itu nanti akan menunggangi kendaraan, maka dia berharap dia itu adalah menjadi kendaraannya. Makanya dia berharap, ya, dan merindukan orang yang dianggap paling mulia itu. Karena dalam surga itu, ya, dia tidak menikmatinya. Yang dia pikirkan adalah, ya, piranya datang Nabi, piranya datang Nabi, kekasihnya, dan seterusnya. Makanya Allah yang memilihnya. Ya, setelah itu senangnya, gembiranya luar biasa. Nah, karena ini Buraq ini tidak bisa diam, saking gembiranya dan seterusnya, sehingga Nabi tidak bisa untuk naik. Kemudian fawadha'a Jibril yadah, maka Jibril langsung meletakkan tangannya pada Buraq itu. Untuk apa? Ala ma'rifatihi, untuk memberitahukan Buraq. Soal pintu momot Buraq, ya, akhirnya dipegang oleh malaikat Jibril, ya, dan sambil memberitahukan dan membisikkan di telinganya si Buraq. Apa kata Jibril? Qala ala tastahi ya Buraq, ya wahai Buraq, apakah engkau tidak malu? Yunin kena Buraq. Fawallahi, maka demi Allah, raqibaka khalqun akramallahu ala Allah ta'ala minhu. Ya, demi Allah, kata malaikat Jibril tadi, apakah engkau tidak malu, wahai Buraq? Demi Allah, ya, orang ini akan menaikimu, makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Raqibaka, akan menunggangimu, wahai Buraq. Ala tastahi, hendak melile. Ya, maka ketika dikatakan seperti itu, apa respon Buraq? Fastahya. Kemudian Buraq ini lilen, engkah melitik-melitik marah baru. Kan biasanya begitu, kalau kita datang fans itu, biasanya ditoangan kan. Akhirnya, jongkrak, jangkrik, dan seterusnya. Ya, diminta bara, seserius baru no, ya, ndim lile, ya, dan seterusnya lah, sama model begitu. Akhirnya si Buraq malu, ya, akhirnya Buraq itu malu. Bagaimana malunya Buraq? Ini hewan malu kepada manusia, kepada Nabi yang mulia. Itu tidak tedem yang kejelasan Nabi. Buraq dikasih tahu Nabi akan hadir. Buraqnya galau, ndak bisa tidur di dalam surga lo itu. Lagu lamunah meniruam doang, tom ceritaan Nabi. Bu ngandut. Wallahu a'lam. Kalah itu si Buraq. Ya. Nah, maka Buraq merasa malu. Hatta irfadha irqan arakan, sampai bercucuran keringatnya si Buraq, si lilen. Ya, baru macam mentan Buraq nih, ya. Ya, akhirnya karena dikasih tahu, ya, Buraq, apakah engkau tidak malu bahwa yang akan menunggangimu adalah orang yang paling mulia, ya, di antara manusia-manusia yang lain, di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka Buraq merasa malu dan dia mencucurkan keringatnya. Waqarra, dan Buraq mulai tenang, ya. Hatta irfadha rakibaha, sampailah Nabi menunggangi si Buraq karena sudah tenang di Buraq. Kemudian dijelaskan wa kanatil anbiya tarqibuha qablahu, dan para nabi sebelumnya sebenarnya sudah menunggangi Buraq ini. Ya, jadi Buraq ini bukan hanya Nabi Muhammad saja yang pernah menungganginya, tapi nabi-nabi yang lain juga pernah menunggangi Buraq. Bahkan riwayat Al-Imam Sa'id ibn Musayyab wa ghairihi dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa Buraq itu adalah hiya dabbatu Ibrahim, adalah kendaraannya, ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, allati kana yarkabu alaiha, yang dimana nabi-nabi sebelumnya pernah menunggangi yang namanya Buraq ini. Ya, Nabi Ibrahim juga yarkabu alaiha lil baitil haram, pernah menunggangi Buraq ini untuk menuju Baitul Haram. Nah, paham tuh sampai sini? Titik. Nah, setelah itu, setelah Buraq bisa dijinakkan
saatnya perjalanan dimulai. Ya, Beleman mulai berarti kota Mekah, dimulai dari kota Mekah, yaitu di tempat air Zam-Zam tadi. Ya, setelah bertugas kan dari Hijr Ismail, kemudian ke Zam-Zam, barulah Buraq datang, kendaraannya sudah siap, saatnya melakukan perjalanan. Kemanakah Nabi berjalan? Apakah hanya kedai-kedai ke pantai kayak kita dan seterusnya menghilangkan galau? Tidak. Ya, sekarang kita lihat. Fantalaqa bihi Jibrilu, kemudian malaikat Jibril ya bersama dengan Nabi dan juga malaikat Mikail, 3 orang ya, Jibril sama Mikail dengan Israfil. Nabi ya. Israfil tidak diikutkan karena tidak ada izin. Berkiamat barang ya, salah injak pon ya salah ya. Nah, kemudian ya Jibril berangkat bersama Rasulullah SAW. Tapi malaikat Jibril ketika itu kemana beliau? Wahwa ayamini, beliau dari kanan. Malaikat Jibril dari kanan. Wa Mikail an yasarihi, kemudian malaikat Mikail dari sebelah kiri. Membetok Nabi tengah atas tahu. Ya segera milu den Nabi. Ya kan temui. Ya marak sida nah nih kan. Kalau dulu pakai kuda, suruh melalui jemput tuan guru lah begitu. Ya, sampai di sana pertama Anda pakai kuda itu, tahu belah nunggang kan arak sekek lah kanggo taeklik kuda itu. Lalu merundang tuan guru. Ya, setelah itu tuan gurunya mau hadir. Ya, pakai kuda yang tadi. Saya berdenden, tuan guru atau sida? Ya, tuan guru jaran keni. Misalnya udah kan nanti jadi nonton dengan. Ya, tentunya ya tuan gurunya yang naik, kemudian yang punya karena tamu kan dimuliakan. Nah, udah ada gambarannya? Nah, setelah itu apa yang terjadi? Wa inda bani Sa'din. Ya, kemudian menurut Ibnu Sa'ad. Jadi al-akhiz birukabihi. Jadi yang satunya ada yang ngambil pelananya yang di mana tempat duduknya. Kemudian kalau Jibril itu bizimamil buraq, dia yang memegang kendalinya. Ya. Ini riwayat yang lain. Yang satu tadi ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Nah, riwayat yang satu mengatakan, lamun malaikat Mikail dia sebagai pemegang tempat duduknya Nabi. Nah, kalau yang satunya malaikat Jibril itu sebagai pelananya. Nah, marak film-film tuh kan? Ya, ada sebagai di depan, ada yang di belakang. Paham sampai sini? Nah, setelah itu apa yang terjadi? Hatta balagu ardan zata nakhlin. Setelah melakukan perjalanan, tempat yang pertama kali disinggahi ya oleh Nabi di dalam rihlatul ardiyahnya adalah di tempat yang dimana di tanah itu zata nakhlin terdapat banyak pohon kurma. Ibu memanggil. Ya, diganggu kena barah kan? Ya, karena itulah luar biasanya ibu itu adik-adik. Insya Allah luar biasa antusias sekali. Ya, itu ya kebetulan ya dia sudah mempersiapkan acara wisuda anaknya. Allah ya, itu memang ibu itu seperti itu. Padahal itu aja biasa-biasa baik. Ya, tapi itulah kebanggaan orang tua itu ternyata di sana. Maka saya tidak berani untuk melarangnya adik-adik. Kalau memang itu yang akan membuat dia bahagia, maka silahkan. Ya, kalau kita aja ya biasa, iya aneh kan. Tapi karena kalau ibu itu kebanggaannya, ya yentat beng upak lalah, no, kan? Dan seterusnya, membiayai dan seterusnya. Makanya, ya ayo. Dari kemarin saya ditelepon adik-adik, aneh, berembe tangkung, ya dan seterusnya. Katanya mau kembar, ya sudah kembar saja. Ya, kembar. Apa naran?
Nah, jadi saya bilang ya biasa-biasa saja, ya. Tapi ibu bilangnya begitu, ya sudah, ya kita ikut saja, ya. Nah, paham toh? Makanya untuk itu bagi diri semua belajarnya yang rajin. Hanya itu yang akan membuat kita, orang tua kita bahagia. Ya, hanya itu, hanya itu. Kemudian Anda akan mengecewakan ibunya, nauzubillah, jangan. Ya, Anda bahagia sudah itu. Ya, rasakan kebahagiaan itu kalau kita patuh dengan orang tua. Ya. Nah, maka untuk itu bagi adik-adik silahkan. Ya, belajar yang rajin. Jangan bermain-main. Ya, mumpung masih muda. Ya, belajar. Nah, Allah. Permintaan ibu saya adik-adik hanya satu. Kuliahnya nak, ya selesaikan. Ya, itu aja permintaan orang tua. Kemudian dia bilang kalau bisa kata orang tua saya, usahakan 1,5 tahun. Itu kata orang tua saya. Kemudian saya bilang, cuman itu aja mak? Iya. Kok mudah sekali permintaannya? Mantap kan? Iya. Lagu berat sebenarnya. Iya. Tapi saya mikirnya gitu ya dah. Kalau itu permintaan orang tua, Bismillah. Andai kayak suruh si abort sih dengan tok paling murah nih. Abort tanah, kemurahan. Pasuna, kabot-abot, bentar lalu sekolah murah. Lagu paling murah adalah pesan orang tua yang mengatakan pacu-pacu intan beraja. Paling murah nih. Kami bukan murah. Karena mek boya kitab, buk baca, buk ngangguk lamun paham. Ngentek lamun dek paham. Enggak nerumuskan. Terus lamun tuh ngentek ndek paham muraan. Lalu beketuan. Selesai masalah. Di mana ribet belajar itu? Coba. Mudah sekali rumusnya. Bukaan. Berbeda sekat bukaan. Arak li lemari mapi set bait ulun bukaan. Muraan kan? Mbak sekat coba nih. Cerita. Mbak sekat. Baik, lepas, buka, selesai. Iya kan? Wah, aman. 2, baca. Sekat mace. Gerahan. Ulang TK beneran. Berbeda sekat haran mace no. Iya. Kemurak naran mace. Den sekat. Oh, apalagi mah paseh nani. Iya kan? Murak naran mace. Nah, konsekuensi orang yang membaca 2. Pertama, nganggu paham. Kedua, ngentek ndek paham. Selesai kan? Dah, kalau sudah sampai tahap itu aman. Nah, tapi ada masalah satu lagi. Ngentek ndek paham. Melengung. Apakah Anda harus diam? Enggak kan? Terus gimana solusinya? Ya nanya. Kamu nanya. Kan begitu. Selesai. Setelah dikasih tahu, aman. Ya. Tugas kita di orang tua selesai. Ribetnya di mana? Ribet itu kayak gini. Disuruh belajar, lihat bantal, ribet itu. Tidur. Kembang-kembang tidur sudah mulai kelihatan. Bukan ilmu yang keluar. Apa yang keluar? Banat. Terus apa? Hebatnya tidur kerjaannya, hebatnya berani bercita-cita. Berani. Kurang ajar. Gedek nih. Berani bercita-cita. Apa katanya sambil tidur? Nggak belajar. Lema. Jadi tuan guru. Akal sehatnya di mana? Banin kena. Tindokan. Yang jadi tuan guru. Kalau lagi berdakwah. Tedang. Dengan sak berajah doang, ndin bani, ayo coba aja. Yang belajar saja mikir mereka. Apakah nanti bisa hendak diterima oleh masyarakat? Itu kan seorang belajar. Hendak belajar berani.
Hebatnya lagi, bercita-cita di atas bantal. Amerika, Korea, seminggu oleh Korea, seminggu oleh Afrika, oleh tinduk Malik seberang. Setelah itu lanjut Malik. Coba, akal sehatnya di mana? Kan tak cocok sekali. Ya, ndek memang rahmat Rasulullah sampai terduduk-duduk sama malaikat Jibril kan. Itu cabut nyawa mending. Jangan berani bercita-cita. Ya, makanya kalau saya pribadi, adik-adik, yang paling sulit menurut saya itu adalah perintah orang tua yang akan mengatakan pacu-pacu entan tidam. Paling sulit. Ya, paling sulit itu. Anak pacu-pacu entan tidam, paling sulit itu. Yang paling mudah adalah perintah orang tua pacu-pacu entan beraja. Murah. Ya, beda sekali. Yang penting kita sudah penuhi urusan jadi itu, jadi ini, jadi itu dan seterusnya. Gampang. Ya, sebenarnya saya melanjutkan sekolah itu enggak ada adik-adik. Wah, cukup wah. Masih juga apa? Selembar peta kan? Selembar. Selembar 4 tahun peta. Terus bilang semester mayah jutaan. Apalah kena. Ya kan? Selembar, coba. Masya Allah, selembar. Ya, selesai itu. Setelah itu dah 1 lembar. Ya. Maka setelah itu apa yang akan terjadi adik-adik? Ya. Kecuali kalau kita memang harus belajar yang rajin. Tapi orang tua saya mengatakan lanjut sekolah. Nah, ya sudah, lanjut. Ya, sekarang lagi, emak mau apa? Emak mau apa? Ya. Ya, emak saya bilang, kalau sekarang emak saya bilangnya terserah kamu lah. Terserah. Oh, ini sudah terserah itu. Terserah itu menurut saya sakit. Terserah. Ya. Kata mak saya, nikah boleh, lanjut sekolah juga boleh. Saya mikir, lanjut sekolah mak gimana? Silakan. Tapi tolonglah. Nah, tapi saya bilang sama mak, ya, mohon maaf mak, saya belum mau nikah. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena begini mak, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, saya itu mau nikah sunnah mak, tidak mau nikah makruh. Ya, gimana maksudnya nikah makruh? Nikah makruh itu sebelumnya nikah sunnah itu begini mak, nikah sunnah itu harus taib. Lamun nujak dindik raguan mak, sida buat sampi. Alhamdulillah. Ya, dan seterusnya. Taib ya, ini yang jadi masalah. Apa itu? Qadir. Mampu dari segi apa? Semuanya. Biaya. Berapa sih penghasilannya? Ya, lamut masih ending beli sampo, dendik mikir ya merari. Mohon maaf adik-adik, mati nih. Mati ya. Ketika Nabi melakukan perjalanan di bumi, maka Nabi melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang dilihat di bumi. Bukan di langit tempatnya. Kejadian-kejadian itu dilihat oleh Nabi ketika berada di bumi. Nah, perjalanan segera dimulai. Akhirnya malaikat bersama Nabi melakukan perjalanan. Pasaru, mereka melakukan perjalanan hatta balagu ardan zata nakhlin. Sampailah Nabi ke suatu tempat yang dimana tempat itu banyak sekali pohon kurma. Nah, ini berarti nanti ada dibuatkan gambar perjalanan Nabi. Yang pertama kali nanti adalah dia melihat pohon kurma. Di tempat itu banyak sekali pohon kurma. Nah,
Kemudian setelah sampai di tempat yang terdapat banyak pohon kurmanya, faqala lahu Jibrilu. Jibril mengatakan kepada Nabi, "Inzil ya Muhammad." Turun engkau wahai Muhammad. Fasalli hahuna. Kemudian laksanakan salat di tempat ini. Karena itu adalah perintah. Kemudian Nabi fafa'ala mengerjakan salat 2 rakaat. Tsumma kemudian rakiba naik lagi. Lagu ketika kejadian dan ketika diperintahkan, Nabi tidak pernah bertanya. Ini adab orang berguru. Ya. Ini baru diperintahkan di man begawe wah entak beketua. Ya. Ketika diperintahkan Nabi, ketika diperintahkan dia tidak pernah bertanya, ya kebe sembahyang teh Jibril, tidak pernah. Kerjakan dulu. Nah, setelah itu ya warakibah naik lagi. Malaikat Jibril, Nabi dengan malaikat Mikail naik. Ya. Faqala lahu Jibril. Nabi tidak pernah bertanya, tapi Jibril yang mengatakan kepada Nabi. Nabi bahasa Jibril, "Atadri ayna shallaita?" Apakah engkau tahu wahai Muhammad di mana engkau salat tadi? Nabi bertanya tadi? Tidak. Itu adab orang berguru. Kita diajarkan oleh Nabi jangan pernah bertanya. Ketika diperintahkan oleh guru kita, kita juga sebagai tamu tendok baik, bareh dia keterangan. Makanya yang menawarkan di sini bukan Nabi yang meminta pertanyaan, betul sembahyang baru iya Jibril. Nah, tapi Nabi yang menawarkan. Ya, Jibril yang menawarkan kepada Nabi, "Atadri aina shallaita ya Muhammad?" Apakah engkau tahu di mana kita salat tadi wahai Muhammad? Faqala la. Kata ya Nabi mengatakan la, ndik tahu. Ya, saya tidak tahu. Qala, maka Jibril mengatakan, "Shallaita bi Thaibah." Engkau salat di kota Thaibah. Thaibah itu adalah kota Madinah. Kayaknya ya Thaibah, ya Thaibah, ya wal hawana dana wal hawana dana. Ya Thaibah bukan ya dawal ya. Ya dawal itu. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya zawal ayana syaghlali wal hawana dana wal hawana dana. Nah, banyak yang baca ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal. Dah dia pakai zawa, itu artinya yang memiliki pandangan yang menyejukkan. Ya, zawa itu kan ya za memiliki. Nah, ya Thaibah, ya Thaibah itu artinya adalah wahai orang yang memiliki kebaikan, yang memiliki kesejukan, wahai orang yang memiliki pandangan yang sejuk. Ya, setiap orang yang memandangnya pasti menyejukkan. Itulah Muhammad. Ya. Nah, kemudian ya Thaibah, ya Thaibah, ya zawal ayana syaghnali. Ya gitu. Ya. Ini apa pun ini menyanyi piran-piran no. Aja nih. Remon-remon berarti ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawala ya nahi. Ya, itu kena laguan. Terus apa katanya itu? Ya Thaibah, ya Thaibah, ya za. Ya zawal ayana syaghnali wal hawana dana wal hawana dana. Allah karim. Apa?
Ya, ushtogana itu ushtogana itu artinya sangat rindu. Kami sangat rindu. Ya, lek laka. Ya. Saya kena lek kepadamu. Allah karim lagu lek ini. Mas lek. Lek ini sih dia masalah ini. Ya. Nah, indah sekali lagu itu adik-adik. Ya, apalagi dihayati, masya Allah luar biasa. Ya, makanya para pelagu penyanyi itu banyak saya dengarkan soal ya dawal hayana. Ya, itu katanya saya dengar itu. Ini apa? Kena dawal hayana, hayana lagi. Ya, wal apa? Ya. Kemudian apa katanya di bawahnya? Wal hawana dana. Allah karim. Ya, terus apa bawahnya? Nam Sayyidi ya Allah. Masya Allah, nanti dihafal ya. Indah lagi itu. Ya, kita baca satu kali. Ya Taibah, ya Taibah, ya Zawal Hayana, Istogana li wal hawana dana, wal hawana dana. Ya, yang kahut lanjutan, baru dem tahu di ngeremon salah malik. Nah, kita lanjutkan. Ya, berarti Nabi pertama kali setelah dari kota Mekah, kemudian beliau langsung ke kota Madinah. Derapan pertama dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka di kota Madinah dia menemukan tempat yang banyak sekali kurmanya. Kemudian di sanalah tempat Nabi diperintahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu, ya, Nabi melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan Nabi malaikat Jibril mengatakan, "Atadri aina shallaita ya Muhammad?" Tahukah engkau di mana engkau salat tadi wahai Muhammad? Qala la, aku tidak tahu, kata Nabi. Qala shallaita bi Thaibah. Tadi itu wahai Muhammad engkau salat di kota Madinah. Engkau tahu wahai Muhammad, ilaiha al-muhajarah. Nanti di kota itu tempat engkau akan berhijrah. Nah, waktu barat Nabi. Ya, akhirnya Nabi yang ngangguk-ngangguk saja. Oh, gitu. Nah, ketika menerima Isra. Paham sampai sini? Perjalanan pertama dari mana? Mekah. Kedua? Madinah. Ketemu apa? Ketemu pohon kurma. Ketemu pohon kurma yang banyak. Apa yang dilakukan Nabi? Salat berapa rakaat? 2 rakaat. Alasannya apa? Karena Nabi akan hijrah ke tempat itu. Nah, bukan sana. Paham? Selanjutnya, perjalanan berikutnya. Pantalaqal buraku yahwa bihi. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya dengan buruknya. Buruk melanjutkan perjalanannya dan membawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya buruk itu lagi, yada'u hafirahu haitsu adraka tarfahu. Dia meletakkan derapan kakinya selangkah, ya, sekira mata memandang. Sekali lampak sejauh mata memandang. Bisa lain penentang buruk nu, iya wah lain gitu. Si dembe tuh lain maden klecan wah. Innalillah, itu bukan buruk gitu ya. Nah, faqala lahu Jibril. Kemudian malaikat Jibril lagi-lagi mengatakan, "Inzil ya Muhammad." Turunlah wahai Muhammad, fasalli hahuna, maka kerjakan salat di sana. Fafa'ala, karena ini adalah perintah, maka Nabi melakukan salat. Tsumma raqiba, kemudian Nabi menunggangi kudanya. Faqala lahu Jibril, Jibril mengatakan kepada Nabi, "Atadri aina shallaita ya Muhammad?"
apakah engkau tahu wahai Muhammad di mana engkau salat tadi? Qala la, aku tidak tahu. Qala, malaikat Jibril mengatakan, shallaita bi Madyan inda syajarati Musa. Oh, tadi itu engkau salat di kota Madyan ketika di dekat syajarah Musa. Syajarah Musa itu pohonnya Musa. Ya, yang dimana pohon itu dulu adik-adik Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, ya, dikejar oleh Raja Fir'aun, sehingga Nabi Musa ketika itu merasa lelah, merasa capek, dan beliau duduk di sana untuk minum, untuk makan, dan seterusnya. Itu namanya sejarah Musa. Ya, diceritaan terusan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marak side selalu melakukan perjalanan arak jari gaet lah bahasa tite. Oh tak ini, oh ini adalah ini, ya. Nah, kemudian setelah itu, ini perjalanan keberapa berarti? Kedua atau ketiga? Ketiga. Pertama di kota Mekah. Kedua ke kota. Perjalanan itu nanti ditulis itu, ya, supaya tahu alurnya. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanannya lagi. Fantalaqal Buraq, Buraq melanjutkan perjalanannya. Yahwi bihi, thumma qala Jibril, inzil, turunlah wahai Muhammad. Sama, diperintahkan lagi. Fasalli, kemudian laksanakanlah salat 2 rakaat. Fafa'ala, karena ini adalah perintah, maka Nabi mengerjakan salat. Thumma raqiba, kemudian Nabi menunggangi buraknya. Qala lahu, lagi-lagi Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, atadri aina sallaita, tahukah engkau wahai Muhammad di manakah engkau salat tadi? Faqala, maka Nabi menjawab, la, aku tidak tahu. Qala, maka Jibril menerangkan kepada Nabi Muhammad, shallaita bi Tursina. Oh, engkau itu tadi salat di Tursina. Di mana Tursina itu? Irak. Hah? Di mana Tursina? Beta Tursina. Innalillah. Di syair. Hah? Ini. Siapa punya HP? Di Sam, ya. Di Sam. Nah. Kemudian selanjutnya belain terus. Apa yang dilakukan? Kemudian Jibril menerangkan, oh di sini itulah tempat haitsu kallamallahu Musa, ya ta'un Musa, ya, berbicara dengan Tuhannya. Diceritakan, ya, di tempat engkau sholat tadi wahai Muhammad, di sanalah tempat Nabi Musa berbicara dengan Tuhannya. Setelah itu lagi-lagi melanjutkan perjalanan. Summa balagha ardan, kemudian tatkala Nabi sudah sampai di suatu tempat, fabadat lahu qusurus Syam, kemudian, ya, dilihatlah di kota Syam itu banyak sekali bangunan-bangunan yang megah dan kokoh. Ketika sudah sampai di negeri Syam, Nabi melihat bangunannya luar biasa, kokoh, ya, tegak, ya, bagus juga. Nah, kemudian kata Jibril, faqala lahu Jibril, kemudian Jibril mengatakan kepada Muhammad, inzil, turunlah wahai Muhammad. Fasalli, kemudian laksanakanlah salat 2 rakaat, karena ini adalah perintah. Fafa'ala, maka Nabi mengerjakannya. Setelah dikerjakan, lagi-lagi summa raqiba, Nabi naik untuk, ya, menunggangi buraqnya. Fantalaqal buraq, maka tatkala buraq itu berjalan lagi membawa Nabi. Faqala, maka Jibril lagi-lagi mengatakan, atadri aina sallaita, apakah engkau tahu wahai Muhammad di mana engkau salat tadi? Qala la, Nabi menjawab tidak. Qala, maka Jibril menerangkan lagi, sallaita bi baiti, bait apa namanya? Baitul Laham, ya.
Ada namanya Baitul Laham. Di mana apa yang terjadi di Baitul Laham itu? Haitsu lida Isa ibn Maryam. Oh, di sanalah tempat Isa bin Maryam dilahirkan. Ya. Jadi di tempat Isa bin Maryam dilahirkan, di sanalah tempat Nabi diperintahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, berarti sudah berapa ini? 5. Pertama Mekah, 2 Madinah, 3 Madian, 4 Tursina, kelima Baitul Laham. Nah, itu perjalanannya Nabi itu. Ya, dilakukan dalam jangka waktu sekejap. Secara akal mampu dah? Dah. Ya, jak pekan tu saya lah bela tahu semenit. Bermain tambah ngebut dan seterusnya. Ini masih pakai kendaraan. Tapi kendaraannya Nabi berbeda, seperti kilat yang menyambar. Set. Ya, kembali set. Set. Itulah. Nah, paham toh? Wa bainama huwa yasir 'alal buraq. Nah, ketika Nabi melanjutkan perjalanannya, di perjalanan ya Nabi berada 'alal buraq, di atas buraqnya. Ketika Nabi melanjutkan perjalanan, Nabi ketika itu berada di atas buraq. Tiba-tiba idza ra'a ifritan, tiba-tiba Nabi melihat ada jin ifrit. Ya, ifrit itu minal jinni, termasuk bagian dari jin. Kemudian yatlubuhu, Nabi dibuntuti dari belakang. Ya, Nabi lagi bersama buruknya, kemudian ifrit dari belakang membuntuti Nabi. Tahu namanya dibuntuti? Diikuti. Bisa lain Nabi mirun doang jin ifrit nih. Ya, apa yang dia bawa? Bisyu'latin min narin, dia sambil membawa obor yang menyala. Obor jaun ifrit. Ya, elo kembe berarti ifrit, lalu ingat apa yang Nabi. Ya, lalu goda Nabi, lalu saya ada perjalanan sudah itu. Nah, makanya dalam segala sesuatu itu ada saja yang akan menghalangi kita. Nabi saja kamu melakukan perjalanan, maka Nabi ingin diganggu oleh ifrit, ya, supaya perjalanannya nanti tidak berjalan dengan lancar dan seterusnya, ingin digoda. Nah, kemudian setelah itu kullama iltafat, tatkala Nabi melihatnya, ya, tatkala Nabi menengoknya, ra'aha, dia melihatnya. Faqala lahu Jibril, Jibril mengatakan kepada Nabi, lamun Rasul jadi nuh sabu ketuan lalu. Ya, lamun dek cerita yentan dengan terjauh. Ni terjauh Rasulullah ini yang luan rawas. La ilaha illallah. Dia balen. Ya, padahal bukan rumahnya. Tedok bae bareh sak epin bale ya cerita iten dah. Dan ingat, yang punya rumah juga harus banyak-banyak cerita. Ipin bale tedok. Ya, akhirnya yang dibawa bosan kan? Jiluan, ya, yang dibawa itu yang banyak bicaranya. Akhirnya yang punya rumah bosan mendengarkannya. Akhirnya pentun, kulit rawas enten. Nah, gondek menentang Jibril, ya kan? Iya, ini etika. Jadi kalau misalnya kita bawa orang tamu, apalagi guru kita yang dibawa, ya, kita sebagai murid itu tidak apa-apa kasih tahu, misalnya dalam perjalanan, oh ini Ustadz, ini tempat, ya, makam papuk kan ini. Ya, sana ya tahun kirang tolok sandal papuk lah, ya kan, sama hidup misalnya. Ya, lagu ini sampai lalu, ya kan, lagu ya kita menghargai lah. Oh ya, masya Allah, luar biasa. Ya, tahun kirang tokol papuk kan cek papu nina lah. Ya, tahun kirang saling tokek hidung. Ya, ini kan satu amatin dan seterusnya. Tanah tanah bacaan Fatihah Al-Fatihah sugul dulang kan nu. Paham? Nah, faqala Jibril mengatakan, ya ala a'lamuka kalimatan taqulahunna. Maukah aku beritahukan kepadamu wahai Muhammad
kalimat yang takuluhunna, ketika engkau akan mengatakan kalimat itu, ya, tafiat sya'latuhu, maka api yang dibawa oleh jin ifrit tadi akan mati. Lamun bahasa kita ya menteren, ya, mantra kita supaya tidak diikuti oleh syaitan atau ifrit, jin ifrit itu. Apa bunyi doanya? Wahar la fihi. Kemudian kalau engkau membacanya nanti, maka ya, fihi itu artinya mulutnya. Ya, bare-bare ya sugul isin dewe lah men. Allah karim. Ya, dia akan terjatuh, tersungkur, ya. Kemudian akan keluar apa yang ada di mulutnya. Basentite jaya teri, kemudian pokoknya oleng lah gitu. La ilaha illallah. Intin pelot wahane ifritnya. Apa kata Nabi? Tentunya Nabi mengatakan bala nggih ya Rasul. Ya, apalagi ini ilmu, ndak boleh kita diajarkan, ya, ilmu pengetahuan kemudian kita mengatakan lah. Tidak. Ya, harus mengatakan bala. Bala itu atasan si na'am. Ya, lamun na'am bawaan, mun kena bala itu lebih tinggi. Itu tentunya dipakai kepada orang-orang yang mulia. Apa bunyi doanya? Qul a'udzu biwajhihil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yunazzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tarikun yatruku bi khairin ya Rahman. Itu bunyi doanya. Ayo para ifrit ikut ya. Nah, jangan jadi ifrit juga ya, supaya ifrit itu tidak datang di tempat kita ini. Ya, atau sih dia bacaan ibu sepilalo sukulelo orang terusan isi. La ilaha illallah. Ayo baca supaya ifrit tidak datang juga. 1, 2, 3. A'udzu biwajhihil karim. Ulang. Allah karim. Ya, wahid isnain salasa. Kul. Ya, katakanlah dulu, baru doanya memang dari a'udzubillah gitu ya. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yunazzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zar'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Nah, itu doanya supaya ya supaya ifrit ya sugul badu. Nah, fan kabala fihi wa tafiat sya'latuhu, kemudian keluarlah apa yang ada pada mulutnya dan ya apinya itu menjadi mati, ya, mati obor terusan ifrit kemalam kan dintolai si ifritnya jaga nanti. Allah karim, ya, mati obor kepusaan terusan jagaan kelar. Nah, setelah itu pasaru nanti dibuatkan itu ya, ketika dalam perjalanan, ketika lagi di ya goda oleh ifrit, kemudian kasih doa. Oh, ini doa supaya tidak diikuti oleh ifrit. Pasaru kemudian saru sin ngeriuk si ifrit nenda. Pasaru itu mereka melanjutkan perjalanannya. Saro itu artinya berjalan.
hatta atu, sehingga mereka mendatangi suatu tempat, ala qaumin. Ya, setelah itu adik-adik, ya kalau yang tadi itu ditampakkan tempat-tempat bersejarah. Sekarang melanjutkan perjalanan masih dalam rihlatul ardiyah, yang dimana dalam perjalanan itu Allah menampakkan berbagai macam model manusia, ya, di bumi ini. Yang ditemukan oleh Nabi ketika melakukan perjalanan adalah ada satu kaum yazra'una fi yaumin, mereka lagi bercocok tanam, ya, yang kenambah nanin talat apalah begitu, biji-bijian. Hebatnya wa yahsudu fi yaumin, besoknya langsung panen. Sekarang ditanam hari Senin, Selasa sudah panen. Ditanam hari Rabu, Kamis sudah panen. Setelah itu Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad sampai seterusnya. Tidak pernah geru kering. Ya, tidak pernah kering. Ya, terus saja dia berbuah. Sekarang ditanam, besok berbuah sampai seterusnya. Tidak pernah kering. Tidak pernah gugur. Dan ketika dipetik, ya, kullama hasadu, ketika sudah dipanen, ada kama kana, kembali lagi buahnya. Dipanen, kembali lagi buahnya. Dipetik, kembali lagi buahnya. Ada tanaman seperti ini? Tidak ada. Itulah yang dilihat oleh Nabi ketika melakukan perjalanannya. Faqala, nah di saat itulah Nabi sudah mulai bertanya. Ya, ini langsung Nabi berketuan, ndek barak si Jibril, Nabi langsung nanya. Jibril tidak mengatakan kamu nanya, enggak. Ya, itu adalah etika yang salah. Ya, itu bukan cara Nabi belajar. Ya. Nah, ada yang pernah minta, Ustaz, coba berikan komentar tentang Fajar Sad Boy, katanya. Allah kan. Ya, saya bilang itu saya, ya, tidak berfungsi untuk mengomentari sikap orang. Ya, ada yang pesan soalnya di channel YouTube, ya, mengatakan kepada Al Fakir, Ustaz, coba berikan komentar tentang Fajar Sad Boy. Saya jawab, ya, saya tugasnya bukan mengomentari sikap sifat orang, karena belum tentu sifat kita juga ya baik dan seterusnya. Aib dengan doang ya serius, sedangkan aib tidak serius. Ya, dimohon maaf para netizen, ya, saya tidak mau mengomentari sikap dan ya, sifat orang. Itu dia, ini saya. Pajar-pajar, lebih-lebih. Paham tom netizen? Nah, lanjut. Inilah ini. Faqala ya Jibril mahadza. Faqala ya Jibril, wahai Jibril, mahadza, apa ini? Kejadian apa ini? Kok begini ya Jibril? Hebat sekali. Sekarang nanam, besoknya metik, seterusnya. Ketika dipetik, kembali lagi buahnya seperti semula. Ya, faqala, malaikat Jibril mengatakan, haula'il mujahidun. Oh, mereka itu adalah orang-orang yang mujahid, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tenaganya. Ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya. Maka dengan sebab itu, tudha'ifu lahum al-hasanah. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi mereka kebaikan bisa bi'imi'ah, dengan 700 ya lipat ganda. Nah, jadi itu kalau kita bermujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dunia ini adik-adik kita lagi nanam. Ya, buahnya memang belum kelihatan, tapi nanti ya di akhirat baru akan kelihatan. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhlifu. Dan orang-orang yang mendapatkan yang seperti tadi adalah orang-orang yang menginfakkan sesuatu berupa hartanya. Ya, fa huwa yakhlifu, kemudian Allah nanti yang akan menggantinya. Titik. Ini kejadian pertama yang ditemukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut lagi perjalanan.
Setelah lanjut lagi, tiba-tiba di tengah perjalanan Nabi langsung wawajada rihan, menemukan ada bau yang thayyibah, yang begitu harum. Ya, ketika lanjut perjalanan, tiba-tiba di tengah perjalanan itu ternyata ada sebuah tempat yang dimana harumnya luar biasa. Ya, dicium tanahnya, harumnya luar biasa. Maka Nabi heran dengan tempat itu. Faqala, Nabi mengatakan, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma hadhir ra'ihah, bau apa ini wahai Jibril? Ya, faqala, Jibril langsung mengatakan, oh bau ini adalah hazihi ra'ihatu masyitah. Ini adalah baunya masyitah. Nah, siapa masyitah itu? Masyitah itu adalah ya tukang sisirnya, anaknya Fir'aun. Ya, tukang sisirnya siapa? Anaknya Fir'aun. Masyitah itu punya suami sebagai abdi di kerajaan Fir'aun. Ya. Nah, ternyata ini adalah baunya Masyitah. Kemudian bintu Fir'aun wa auladuha bainama hiya tamsutu bintu Fir'aun. Nah, hiya tamsutu gitu. Jadi anaknya Fir'aun dan anak laki-lakinya yang lain, ya, anak laki-lakinya Fir'aun itu, ya, Masyitah itu adalah sebagai hiya tamsutnya, sebagai tukang sisirnya. Dia jadi tukang sisir anaknya Fir'aun. Ya. Maka ketika itu bainama hiya tamsutu bintu Fir'aun. Ya, ketika hari itu anaknya Fir'aun lagi disisiri oleh Masyitah. Ya. Ini kejadiannya, sejarahnya. Dikasih tahu, oh siapa Masyitah itu wahai Jibril? Ya, langsung Jibril mengatakan, oh Masyitah itu adalah tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Bagaimana kejadiannya kata Nabi? Oh, kejadiannya seperti ini. Idza saqatal mustu, ya, ketika sisirnya terjatuh. Faqalat, Masyitah mengatakan bismillah ta'ish Fir'aun. Ya, nyangkeun sak sisir anak Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh. Nyangkeun sak teri sisir, ketika jatuh sisirnya itu, maka Masyitah mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Celakalah Fir'aun. Karena didengar oleh anaknya mengatakan celakalah Fir'aun, berarti Masyitah ini punya Tuhan selain ayahnya. Ya. Maka anak ini langsung bertanya. Ya, faqalat ibnatun, anaknya Fir'aun, faqalat ibnatun Fir'auna, anaknya Fir'aun mengatakan kepada Masyitah, bertanya, walaki rabbun ghairu abi, apakah engkau memiliki Tuhan selain bapakku? Faqalat, si Masyitah mengatakan, na'am, iya, aku memiliki Tuhan selain ayahmu. Bilain terus. Faqalat Rabbi wa rabbuka Allah. Kena lain. Salah lain. Kemudian si Masyitah, si anaknya Fir'aun mengatakan, akhbiru bidzalika abi. Kalau begitu, kalau engkau punya Tuhan, lalu barang jokama. Yunin anak Fir'aun, kalau begitu aku akan memberitahukan ayahku. Qalat na'am. Oh, kalau begitu silahkan kasih tahu ayahmu. Ya. Fa akhbar tahu, engkau mengabarkan kepada salah lain Malik Kenan. Kemudian engkau kabarkan kepada ayahmu itu. Ya. Fada'aha, kemudian karena sudah dilaporkan, maka Fir'aun langsung memanggil Masyitah. Faqala, kemudian Fir'aun mengatakan, awalaki rabbi ghairi, apakah engkau itu punya Tuhan selain aku? Qalat, langsung Masyitah dengan tegas mengatakan, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Tegas Masyitah, tanpa rasa getar. Ya, yang dimana orang-orang takut kepada Fir'aun,
Tapi Masyitah tidak pernah takut kepada Fir'aun. Dengan tegas mengatakan Rabbi wa Rabbuka Allah. Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Nah, pada saat itu akan tetapi apa respon daripada Masyitah dan suaminya? Fa'abaya, dua-duanya enggan, tidak mau katanya. Saya tidak mau untuk kembali, tidak mau mengikuti bahwa engkau adalah Tuhan wahai Fir'aun. Enggan dia, tidak mau. Faqala, maka Fir'aun langsung mengatakan, kalau begitu inni qatalakuma. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Ya, qalat, kata si Masyitah, ihsanan minka ilaina, itu lebih bagus bagimu dan itu lebih bagus bagi kami. Ya, untuk apa? An qatalna, untuk engkau bunuh kami. Ilaina, in qatalna, ini permintaan si Masyitah. Jika engkau nanti membunuh kami, antaja'alana fi baitin wahidin, maka jadikanlah kubur kami hanya satu tempat saja. Yunin Masyitah. Nah, fatadafanna, kemudian engkau kuburkan kami juga pada satu tempat, jami'an semuanya. Nah, makanya di kuburan itulah, setelah dikuburkan ternyata Masyitah itu adik-adik memiliki bau harum yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tadi mempertahankan tauhid, mempertahankan tentang Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa gencarnya, takutnya. Makanya Allah memberikan ya di tempat Masyitah beserta keluarganya memiliki bau harum yang sangat semerbak. Nah, ketika itu adik-adik, faqala dzaka laki bima laki alaina minal haq. Kalau itu memang keinginanmu wahai Masyitah, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Ya, karena dia sudah mengabdi juga kepada Fir'aun sehingga harus ditunaikan. Ya, ia jadi upah lah aneh. Ya, kalau itu memang permintaanmu, ya sudah aku penuhi. Ya, untuk dikuburkan di satu tempat. Kemudian setelah itu fa'amara bibukratin min nuhasin. Kemudian Fir'aun memerintahkan untuk membawa ya bejana yang besar. Kalau bahasa kita sogon lah begitu. Sogon sogon yang ukurannya bisa kita goreng sampai seke. Ya, kebelik sogon. Ya. Besar sekali sogon. Apa bahasa Indonesia sogon? Wajan. Ya, besar sekali wajannya. Kemudian di saat itulah ditaruhkan apa? Minyak. Ya, kemudian dididihkan minyaknya. Allah karim. Ya. Kemudian setelah itu amaraha biha, ya, litalqa fiha hiya auladuha. Ya, kemudian Fir'aun memerintahkan untuk dijatuhkan ke dalam bejana itu. Siapa yang duluan? Anaknya. Ya. Kemudian suaminya. Diperintahkan, ayo kembali ke agamanya Allah kembali ke agamanya Fir'aun. Tapi suaminya tidak mau. Akhirnya didorong, kemudian masuk ke dalam wajan, yang dimana wajan itu terdapat minyak yang mendidih. Nah, kita doang nggak tekintur, ya, salah antar goreng misalkan, kena tangan kita itu langsung bergelembung. Ya, apalagi kalau Anda dimasukkan ke dalam wajan, ya, tergoreng terusan la ilaha illallah. Ya, ada yang sudah sampai sini mempertahankan agama? Belum. Ya, ngando doa akan pertahan agama sih aja. Ya, insyaallah kami hidup wah hintin. Nah, kemudian fa'alqau wahidan, kemudian dipanggil, mana anaknya? Ya, anaknya didorong masuk ke dalam ya wajan. Tinggal anaknya yang masih berada dalam pangkuannya, masih kecil anak itu adik-adik. Hatta balagu asgar radi'a fihim, sampailah kepada anak yang kecil yang masih menyusu ya pada si Masyitah. Nyangkeun ya karing bijen kancen dua masih di saat itulah hampir-hampir Masyitah goyah adik-adik. Hampir-hampir Masyitah akan ngikut kepada Fir'aun. Ya.
lamun semamen teteh masih bertahan. Ya, anaknya yang besar ditaruh masih bertahan. Nah, tinggal anaknya yang masih kecil. Si ndek tege aranina masih kocet kan, masih kecil, masih di pangku. Ye entolok jok minyak kena berembe coba. Ya, ditaruh ke minyak itu. Tapi hebatnya anak itu, ya ummah, kata anak itu. Insyaallah luar biasa. Wahai ibu, kata anak itu, tiba-tiba berbicara. Karena masih toh udah ragu ini. Ya, dikuatkan tapi oleh anaknya yang masih kecil itu. Wahai ibuku, ya, qa'i, tenang, wala tataqa'asi, jangan takut. Fa innaki alal haq, karena sesungguhnya engkau wahai ibu itu berada dalam kebenaran. Yunin bijen, karena itu kata anaknya, fa alqait hiya wa auladuha, langsung dia nyemplung sendiri dengan anaknya. Kajian dua langsung ya nyemplung ke minyak yang tadi. Nah, makanya wajar Masitah beserta keluarganya diberikan harum yang sangat semerbak. Makanya kalau adik-adik pergi ke sana, bau tanahnya itu harum. Ya, nanti coba ke sana ya. Ini cukup berpapu menjalain pada. Nah, makanya orang yang mempertahankan tauhid ya nanti bau sampai bau kuburnya, tanahnya itu berbau sangat harum. Itulah yang ditemukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takallama fil mahdi arba'ah. Kemudian ini kita diceritakan bahwa ada 4 anak yang mampu untuk berbicara ketika masih kecil. Pertama adalah Haza. Ya, ini siapa ini maksudnya? Ya, anaknya Masitah. Itu ada 4. Dinarak nani ya. Ya, ada 4 anak yang mampu berbicara ketika masih kecil. Pertama anaknya Masitah, yang kedua Syahid Yusuf, ya anak yang menjadi saksi Nabi Yusuf. Yang ketiga adalah Sahibu Jurej, ya anak yang dimana anak itu Jurej pernah dituduh melakukan zina, ya karena Jurej itu adik-adik ketika dipanggil oleh ibunya, Jurej tidak mau berbicara. Dia ketika berada di tempat yang berada di bangunan khusus, ya akan tetapi nyangkut ibadah lah Juret gitu. Dipanggil oleh ibunya, Juret, teduk doang Juret. Khusus beribadah kepada Allah sehingga dia abaikan orang tuanya. Juret, ya, ndak dihiraukan orang tuanya. Santai saja Juret beribadah kepada Allah. Juret diam saja. Akhirnya ibunya Juret saking kesalnya karena dituntut si bije, langsung kena mudahan gamak lemak si Juret ya tertuduh berzina dan seterusnya. Ya, akhirnya dikabulkan doa ibunya. Makanya jangan sampai ibu kita itu berkata-kata yang lain. Ya. Nah, makbul sekali doanya, tidak ada hijabnya adik-adik. Kemudian yang keempat adalah Isa bin Maryam. Ada berapa? Pertama, ya anaknya Masitah. Kedua, saksinya Nabi Yusuf. Yang ketiga, Sahibu Juret. Yang keempat, Isa ibn Maryam. Nah, berapa kejadian yang sudah ditemukan? Berapa? 2. Pertama itu kaum yang sedang menanam. Nah, kaum yang lagi nanam besoknya panen. Yang kedua, mencium bau yang harum. Nah, ialah inti ya. Nanti buatkan kisah itu, buatkan gambar. Jam berapa Ustaz? Jam 7. Al-Fatihah. Barak.